Lemak manis si buah durian, bila dimakan tak cukup sebiji. Assalamualaikum juri sekalian, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Willy Wijaya dari SD 14 Binaan Bukit Besari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan membawakan cerita berjudul Putra Lokan. Dahulu kala di hulu Sungai Bintan ada kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat adil. Raja sudah memiliki permaisuri yang sangat dicintainya. Pada suatu hari, raja melihat permaisuri sedang bersedih. Lalu raja pun bertanya, "Istriku, mengapa kau bersedih? Ceritalah kepadaku, jangan dipendam sendirian." "Suamiku, kita sudah lama membina rumah tangga, tapi hingga saat ini kita belum diberi keturunan. Kita hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin hingga saat ini kita belum dipercayai untuk mempunyai anak." Sang permaisuri pun hanya bisa mengikuti perkataan sang raja, walaupun hatinya sangat merindukan kehadiran seorang anak. Pada suatu pagi, saat mereka sedang asyik bercengkrama di pinggir Sungai Bintan, tiba-tiba sang permaisuri pun jatuh pingsan. "Istriku, bangun, bangun!" Raja pun panik bukan main dan bergegas membawa istrinya pergi ke istana dan menyuruh prajurit-prajuritnya untuk memanggilkan tabib. Raja sudah berpikir yang tidak-tidak mengenai kondisi istrinya. Karena tabib berkata, ia tidak bisa menyembuhkan istrinya. Ternyata sang permaisuri sedang mengandung seorang anak yang telah dinanti-nanti oleh mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena yang dilahirkan bukanlah seorang bayi, melainkan seorang lokan atau kerang. "Aku tidak sudi mempunyai anak seorang lokan. Aku malu. Apa yang harus aku katakan kepada rakyatku?" Kemudian datanglah bendahara kerajaan dan berkata, Tuanku, bagaimana kalau kita buang saja lokan dan permaisuri ini ke hutan?" Karena raja merasa bimbang, raja pun menyetujuinya. Sesampainya di hutan, permaisuri pun sedih, tak tahu harus berbuat apa dan bingung. Lalu ia pun menangis. "Mengapa raja begitu tega membawa kita ke hutan, nak? Kemudian datanglah nenek kebayan. "Permaisuri, janganlah menangis. Tinggallah bersamaku. Aku nenek kebayan. Aku sangat senang bila kau tinggal bersamaku. Walaupun rumahku tak sebesar istana." Sang permaisuri pun sangat bahagia karena masih ada yang peduli dengan dia dan anaknya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tak terasa sudah 18 tahun pun berlalu. Permaisuri dan nenek kebayan masih tinggal di gubuk kecil bersama anak sang permaisuri. Anak sang permaisuri tinggal di kolam yang kecil. Kemudian, di bawah bulan purnama, tiba-tiba keluarlah seorang pria tampan keluar dari kolam kecil itu. Tentu saja, sang permaisuri pun dan nenek kebayan pun kaget. Lalu sang permaisuri pun bertanya, "Hei anak muda, mengapa kau keluar dari situ? Siapakah kau?" "Oh, ampun
ini adalah anakmu yang telah kau rawat dengan baik selama ini. Walaupun awalnya tidak percaya, akhirnya permaisuri pun bisa menerimanya dan bangga mempunyai anak yang tampan dan gagah. Suatu hari, anak sang permaisuri itu pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, aku ingin sekali pergi ke istana untuk melihat kondisi kekerajaan dan ayah." "Tidak anakku, jangan pernah kamu pergi ke sana. Ayah telah membuang kita 18 tahun yang lalu." Walaupun awalnya tidak menyetujui, pada akhirnya pun permaisuri malah ikut menemani anaknya untuk pergi ke kerajaan. Pangeran dan permaisuri pun menyewa rumah di pinggir kota. Lalu Pangeran Lokan menyamar sebagai pedagang keliling untuk bebas berjalan dan tidak dicurigai. Betapa terkejutnya ia, karena yang memimpin kekerajaan bukanlah lagi ayahnya, melainkan bendahara yang jahat itu. Ia pun mencari-cari informasi tentang ayahnya. Ternyata ayahnya dikurung di sumur beracun oleh bendahara itu. Ia pun mencari-cari letak sumur beracun itu. Setelah menemukannya, ia tidak langsung menyelamatkan ayahnya, tapi ia menyusun strategi untuk menyelamatkan ayahnya. Karena di sana banyak prajurit-prajurit yang menjaga sumur itu. Lalu ia pun masuk ke kerajaan dan bendahara pun berkata, "Hei anak muda, siapakah kau? Berani-beraninya kau masuk ke sini." "Hahaha, Tuan Bendahara, apakah kau tidak ingat aku? Aku adalah Lokan yang kau buang 18 tahun lalu bersama ibuku ke hutan." Mendengar hal itu, sang bendahara pun kaget. Dan pada akhirnya, sang Pangeran Lokan dan bendahara bertarung. Pada akhirnya pun Pangeran Lokan memenangkan pertarungan itu dan menyelamatkan ayahnya yang berada di sumur beracun itu. Dan raja pun berkata, "Wahai anak muda, selamatkanlah aku. Aku akan selalu berhutang budi padamu. Siapakah engkau?" "Kau tidak perlu tahu siapa aku, karena ibuku yang akan memberitahunya. Sebentar lagi ia akan sampai ke sini." Tak berapa lama, ibu dari sang pemuda itu pun datang dan berkata, "Raja, yang telah menyelamatkanmu ini adalah anakmu, Sang Lokan." "Lokan? Ini anakku. Maafkan ayah nak telah menyia-nyiakanmu." "Nasi telah menjadi bubur ayah. Kami tidak dendam kepada ayah, karena itu adalah hasutan dari sang bendahara jahat itu." Lalu sang raja pun membawa permaisuri dan Pangeran Lokan untuk tinggal di sana. Dan tak lupa juga mereka membawa nenek Kebayan. Dan akhirnya pun mereka hidup aman, nyaman, dan tentram. Sekian dulu cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.